Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mahasiswa yang kami banggakan, pada pertemuan kali ini kita akan membahas identitas dan integrasi nasional. Apa yang menjadi capaian pembelajaran kita di sub CPMK 2 ini bisa Anda lihat di sekolah. Harapannya bahwa setiap mahasiswa sudah membuat tugas dari rumah sebagai bentuk dari kegiatan mandiri dan penugasan terstruktur, kegiatan penugasan terstruktur KPT. Nah, setiap mahasiswa dibagi menjadi 5 kelompok yang masing-masing memiliki submaterinya masing untuk dibuat papernya sesuai petunjuk, konsep dan urgensi serta dinamika dan tantangan, identitas nasional, sumber histori, sosiologis dan politis identitas nasional. Lalu kelompok 3 terkait dengan dinamika dan tantangan integrasi nasional. Kelompok 4 eh, sumber historis, sosiologis, dan politis integrasi nasional Indonesia. Lalu kelompok 5 jenis-jenis dan model integrasi. Ini saya harap sudah dibuat papernya. Nah, ini khusus untuk mahasiswa asing, warga negara asing ya. Eh, Dia diminta untuk mendeskripsi identitas negara masing-masing, menjelaskan dinamika dan tantangan identitas negara masing-masing. Mereka juga membuat paper individu. Oke, nanti sebentar kita akan dengarkan dari mahasiswa apa yang dipahami gitu. Karena itu kaitannya dengan ketepatan ide dan kejelasan uraian. Baik, ada yang kami banggakan bahwa skenario kita untuk pekan kedua ini, kalau kita lihat di sekolah, Anda bisa lihat di sekolah, skenario kita di babak pertama ini, 30 menit pertama, dosen akan menjelaskan intisari, materi pembelajarannya, menunjuk mahasiswa untuk menjelaskan. Nanti wakil ketua kelas harap dokumentasi siapa temannya yang menjelaskan, memaparkan, dan seterusnya. Jadi dikasih tanda gitu. Oke. Kemudian babak kedua nanti silakan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Ada small group discussion ya. Ada topik yang ini bisa di-download di sekolah, di dokumen sekolah pekan kedua atau sub CPMK 2. Nah, nanti setiap kelompok akan membahas hal berbeda. Nanti kelompok 1 itu membahas tentang separatisme. Jadi kasusnya ini separatisme. Kelompok 2 terorisme. Kelompok 3 radikalisme. Kelompok 4 konflik SARA, 4 dan 5. Nah, nanti ada yang jadi notulen, ada yang jadi notulen. Apa konsepnya itu dijelaskan dulu konsepnya. Lalu kemudian seperti apa gambaran eh, hal tersebut. Lalu diidentifikasi apa penyebab mengapa itu terjadi. Lalu kemudian ya apa solusinya gitu. Solusi itu bisa dalam konteks sebagai sebuah bangsa, masyarakat, dan bisa juga dalam konteks negara, pemerintah. Tentu kaitannya dengan regulasi dan seterusnya ya. Itu yang nanti akan dibahas di 30 menit kedua, jadi babak kedua. Nanti di babak ketiga, nah ini, ada yang mewakili. Jadi ada yang mewakili menjelaskan itu di depan. Nah, nanti dosen akan memfasilitasi itu. Oke, jadi itu skenario dan itu bisa dilihat di sekolah. Nah, sekarang saya akan mencoba menjelaskan materi ini, walaupun sebenarnya tidak dijelaskan pun sebenarnya mahasiswa sudah tahu materi ini karena semua sudah ada di sekolah. Nah, baik, kalau kita bicara mengenai identitas dan integrasi nasional ini kan dua ini, identitas dan integrasi.
Kalau kita bawa pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, maka sebenarnya itulah makna dari identitas dan integrasi nasional. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu ada dua makna di situ. Ada makna realitas dan ada makna cita-cita. Jadi realitas kita sebagai bangsa yang bhinneka yang kemudian diharapkan bisa tunggal ika. Tunggal ika itu berarti ada nilai persatuan di situ, ada integrasi di situ. Oke, jadi apa yang menjadi capaian pembelajarannya bisa dibaca lebih lanjut. Nah, kalau kita bicara identitas nasional kan kata nasional itu menunjuk pada bangsa dan negara. Jadi ciri-ciri atau karakteristik tentang kebangsaan gitu, yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lain. Jadi Indonesia ini tentu negara yang banyak suku bangsanya, tentu include di dalamnya budaya. Ada juga agama dan kepercayaan yang berbeda-beda. Itulah realita. Kita hidup di sebuah wilayah dengan negara kepulauan itu. Banyak pulaunya, kurang lebih 17.000 pulau gitu. Nah, identitas nasional kita ini yang membedakan kita dengan bangsa lain gitu. Ada bangsa yang homogen, eh, penduduknya, kita heterogen, plural. Ada bangsa yang disebut negaranya daratan, negara pulau, negara pantai, kita negara kepulauan. Kira-kira itu eh, sedikit gambaran mengenai identitas nasional ini. Nah, identitas nasional itu sebenarnya sesuatu yang bersifat sekunder, tapi ingat, ini bukan dikotomi primer dan sekunder dalam arti lebih penting dari yang lain, tidak. Jadi sekunder dalam artian bahwa dia memang dirancang, dibuat, dan itu biasanya dipersiapkan sebelum merdeka sebuah negara itu atau seiring dengan perjalanan bangsa itu. Namun sebelumnya ada yang disebut dengan identitas primer. Dari dulu sudah ada Bugis, dari dulu ada Jawa, dari dulu sudah ada Batak dan seterusnya. Itu identitas primer yang sebelum kita merdeka sudah ada. Bahwa kita ini negara kepulauan dari dulu sejak zaman zaman masyarakat Nusantara ya, kerajaan-kerajaan masa lalu seperti Sriwijaya, Majapahit, itu wilayah kita wilayah yang memang kepulauan itu. Jadi dari dulu sudah terbentuk itu. Nah, bagaimana mempersatukan wilayah-wilayah yang pulau-pulau ini dan bangsa yang majemuk ini, maka dibentuklah identitas sekunder. Nah, jadi identitas sekunder ini adalah identitas yang dibutuhkan untuk menyatupadukan kesukubangsaan itu. Tuh. Nah, jadi kalau kita bicara secara historis kan, ini ada yang mengatakan Indonesia itu sebenarnya adalah karyanya penjajah. Ada benarnya juga. Karena kalau tidak ada penjajah, tidak ada Indonesia. Kenapa? Karena tidak ada semangat kebangsaan. Dari Sabang sampai Merauke ini kan pulau-pulau, lalu suku-suku bangsanya masing-masing, yang melahirkan primordialisme tentu. Semua mau merasa unggul, tapi karena terjajah, maka dia memiliki perasaan yang sama. Sebagai bangsa terjajah, yang tentu konsekuensi terjajah itu kan banyak, tertindas, latar belakang lah, bodoh, miskin, dan seterusnya. Itulah yang melahirkan semangat sebagai cikal bakal semangat kebangsaan itu, sebagai sebuah tonggak kebangkitan nasional. Baik, nah kalau kita bicara identitas sekunder, ada dua sebenarnya. Ada identitas fundamental dan ada identitas instrumental. Itu yang dibuat, dibentuk agar identitas alamiah tadi, identitas primer tadi bisa kemudian eh, berjalan dengan baik. Yang mana itu identitas fundamental? Ya, Pancasila. Pancasila itu identitas fundamental kita. Kenapa? Karena dia adalah dasar negara. Pancasila itu ideologi nasional. Nah, artinya apa? Pancasila itu memiliki nilai filosofis yang mana bisa menjadi pijakan bagi perbedaan. Agama yang berbeda ya terakomodir dengan ketuhanan yang Maha Esa. Suku-suku yang berbeda terakomodir dengan persatuan Indonesia. Bahwa kita ini
dari ras yang berbeda, etnis yang berbeda, kita sama-sama manusia Indonesia yang adil dan beradab gitu, kira-kira begitu. Nah, Pancasila tentu sangat penting. Kita sudah merdeka 79 tahun dan inilah sebenarnya yang menjadi perekat bangsa ini yang harus kita jaga bersama. Walaupun memiliki dinamika tentu ya. Pak Azyumardi Azra mengatakan bahwa Pancasila itu kadang dijadikan kendaraan politik, gitu, alat politik gitu, untuk kemudian menjaga status quo. Misalnya dulu di masa Orde Baru, akhirnya kemudian di akhir tumbangnya Orde Baru, di awal reformasi itu Pancasila menjadi menjadi sesuatu yang termarginalkan karena dianggap sebagai alat kekuasaan. Padahal sebenarnya maknanya sangat bagus. Cuma bagaimana menerjemahkannya itu yang berdinamika. Di masa Orde Lama misalnya ada namanya Manipol Usdek, manifestasi politik Undang-Undang Dasar ekonomi gitu. Nah, Bung Karno pada saat itu kan populer dengan ide Nasakom, nasionalis, komunis, dan agamis, dan itu sesuatu yang tentu bertentangan dengan nilai Pancasila. Masuk di masa Orde Baru ada namanya Penata Rampi 4, Eka Prastia Pancakarsa, tapi itu diterjemahkan secara sepihak oleh pemerintah. Itu padahal Pancasila itu sebenarnya harusnya ada di ruang-ruang publik, itu oleh masyarakat Indonesia sendiri. Kemudian masuk pada masa apa namanya masa reformasi ya ini mulai ada ada apa namanya upaya untuk bagaimana Pancasila itu dihilangkan dan itu terbukti ada eh, apa namanya penghapusan Pancasila sebagai satu-satunya asas untuk organisasi kemasyarakatan termasuk organisasi partai politik. Jadi dulu dia menjadi asas tunggal. Sebenarnya tidak masalah dengan asas tunggal karena kan dia punya 5 nilai. Dan kalau partai politik dan ormas itu menggunakan sila-sila Pancasila itu sebagai dasarnya, tidak masalah. Dan kalau kita lihat sekarang kan juga tidak bertentangan dengan Pancasila. Cuma memang istilah asas tunggal itu yang dihilangkan. Kemudian, identitas instrumental. Yang mana itu instrumen? Ya, konstitusi, undang-undang dasar kita. Itulah yang menjadi instrumen. Karena Pancasila itu kan nilai. Nilai ini diwujudkan dalam bentuk norma. Norma itu undang-undang dasar. Karena Pancasila itu etika bangsa, pandangan baik buruk. Ada nilai di dalamnya, nilai filosofis. Pancasila tidak bisa eh, memberi sanksi. Yang memberi sanksi itu adalah aturan atau norma dan konstitusi kita hukum tertinggi. Bagaimana menerjemahkan Persatuan Indonesia, bagaimana menerjemahkan ketuhanan yang maha esa itu ada di pasal 29. Bagaimana menerjemahkan kemanusiaan itu ada di pasal 28 misalnya. Nanti dibahas selanjutnya lah di materi konstitusi. Kemudian ada bendera negara, ada lambang negara, ada lagu kebangsaan. Itu semua adalah instrumen. Jadi menjadi instrumen di dalam eh, menerjemahkan fundament tadi. Gitu. Kemudian, nah ini, identitas alamiah. Ya, identitas alamiah itu ya suku bangsa, beserta dengan budayanya, agama, kemudian letak geografis, ya, pulau-pulau kita itu semua adalah identitas alamiah. Nah, ini apa namanya menjadi tantangan bagi bangsa ini, bagaimana kemudian menjaga identitas ini. Mempersatukan identitas yang berbeda untuk kelangsungan hidup bangsa itu menjadi tantangan besar. Baik, di bagian kedua kita bicara mengenai integrasi nasional. Integrasi nasional itu persatuan bangsa, persatuan bangsa. Bagaimana NKRI itu bisa tetap eksis? Bagaimana bangsa ini yang punya cita-cita bisa mewujudkan cita-cita itu dalam sebuah wadah negara? Ada organisasi kekuasaan di situ, ada pemerintah.
yang menjadi lokomotif di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara. Nah, jadi bicara integrasi, kita bicara proses mempersatukan bagian-bagian. Ada banyak jenis integrasi. Ada integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, elit massa, integrasi tingkah laku. Nah, mari kita lihat satu persatu. Kalau kita bicara identitas, apa integrasi bangsa, berarti ya bangsa Indonesia yang suku bangsanya lebih 1.000, yang bahasanya 700-an. Itu adalah sebuah tantangan besar dalam mempersatukannya. Bagaimana kemudian bendera itu merah putih, di mana banyak bendera yang berbeda-beda, bendera kesebelasan saja, tim sepak bola banyak ya, bendera-bendera daerah banyak, bendera kampus itu kan macam. Tapi ada bendera merah putih, sama dengan lagu, ada lagu Angin Mamiri, ada lagu Rasa Sayangnya dan seterusnya. Tapi ada lagu kebangsaan Indonesia Raya yang mempersatukan itu. Nah, memang sih apa namanya sering terjadi konflik gitu. Nah, itu nanti kita akan lihat di diskusi eh, kita di babak kedua ya. Kemudian selanjutnya adalah integrasi wilayah. Bagaimana mengintegrasikan? Nah, mudah-mudahan adik-adik masih ingat, ada namanya deklarasi Juanda. Deklarasi Juanda itulah yang menjadi cikal bakal kemudian integrasi wilayah ini. Di mana lautan, daratan, udara di atasnya itu satu kesatuan. 12 mil diukur dari pulau terluar pada saat surut terendah itu kan wilayah teritori kita. Kemudian ada integrasi elit massa. Ya, sama dengan kalau pemimpin tidak ya ada kesalahan sedikit ini. Nah, ini tantangan dalam membangun integrasi itu ada ada tantangan dalam konteks dimensi horizontal. Ya, ada tantangan dalam dalam konteks dimensi vertikal ya. Kalau bicara dimensi horizontal itu kan pembelahan suku, agama, ras, dan geografi. Sementara vertikal itu kan perbedaan elit massa gitu. Itu menjadi tantangan. Nah, apalagi di era globalisasi ini dengan canggihnya teknologi informasi dan komunikasi itu bisa bisa mempengaruhi itu. Nah, makanya saya sering mengatakan bahwa model integrasi itu sebenarnya banyak. Ada model sapu lidi. Nah, sapu lidi itu kan diikat. Itu sama dengan masa-masa Majapahit itu. Mungkin juga sama masa Orde Baru. Daerah-daerah merasa terikat, terjajah oleh bangsanya sendiri. Ada yang mengatakan model persatuan itu bisa seperti kopi susu, teh susu, tapi kan asimilasi budaya itu susah di Indonesia karena ya agama-agama berbeda itu sangat tidak mungkin untuk disatukan, disamakan, tapi harus ada toleransi antar perbedaan itu. Suku juga demikian, saya pikir ada budaya yang berbeda itu, nilai-nilai yang berbeda antar suku. Sehingga yang paling tepat itu kalau model-model seperti grup band ya, di mana ya ada alat-alat musik yang berbeda yang berkolaborasi ya, yang melahirkan alunan musik yang indah kira-kira begitu. Sama Indonesia, mulai dari Papua sampai Aceh itu adalah wilayah-wilayah yang seharusnya bermartabat dengan identitasnya masing-masing dalam bingkai NKRI, kira-kira begitu. Oke, baik, adik-adik, kita akan masuk pada babak pertama di mana mahasiswa yang menjelaskan. Nanti silakan masing-masing menjelaskan setelah ditunjuk oleh dosennya. Namun, perlu saya ingatkan sedikit sebelum kita berakhir di babak pertama ini bahwa di sekolah itu ada apa namanya? Ada eh, ada grup ya harus masing-masing itu berada di grup yang sebenarnya ya karena kalau tidak berada di grup yang sebenarnya ambil contoh saja saya ambil contoh ini terkait dengan grup di sekolah itu mesti ini mesti ada di grup yang benar di grup yang benar. Nah, kita ambil contoh saja di mata kuliah ini kan pendidikan kewarganegaraan ya. Kita ambil satu contoh di sini
Di partisipan ini ada grup. Coba dilihat ini grupnya, siapa tahu ada yang tidak ada grupnya. Oke, oke. Di sini ada grup. Jadi sudah dibentuk grupnya dan ini sangat penting karena terkait dengan penilaian nanti. Jadi ini ada grup. Jadi kalau ada kelas yang belum ada grupnya, bisa dihubungi Ibu Apni ini sebagai fasilitator sekolah di perkuliahan bersama. Jadi ada cara untuk membentuk grup dan masukkan mahasiswa dalam grup. Agar nanti di penilaian itu muncul. Karena nanti yang mengupload tugas kelompok itu satu orang. Kalau kemudian kita tidak tahu siapa anggota grup itu, kita tidak bisa memberi penilaian. Karena ada kan penilaian penilaian kelompok gitu. Kira-kira begitu. Mudah-mudahan setiap kelas itu kelompoknya sudah benar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.